Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Dipta Kasedi dalam mata kuliah Desain Web ya. Yang pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk ke sesi 7 tentang penggunaan rollover button di dalam website ya. Nah, ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penggunaan gambar dan animasi ya. Setelah penggunaan gambar dan animasi, kemudian slicing image ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini lanjutannya yaitu tentang penggunaan rollover button. Jadi setelah gambar itu kita potong-potong, sudah kita susun di dalam website, nah kita bisa memberikan perbedaan tampilan antara tombol yang dipilih oleh user maupun yang tidak dipilih oleh user. Nah, tombol yang dipilih oleh user itu menggunakan rollover state ya, disebut dengan rollover button ya. Nah, itu di dalam pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya ya, selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti mudah dipahami dan mudah untuk dicoba ya. Jangan lupa presensi ya, agar kehadiran Anda pada kuliah malam hari ini tercatat di dalam sistemnya. Baik, selamat menyaksikan pembahasannya tentang rollover button. Kita akan lanjutkan pembahasannya dalam penggunaan gambar dan animasi ya. Ini untuk membuat rollover button di dalam dokumen HTML. Sebagai contoh, di sini kita sudah punya satu tampilan web yang di dalamnya ada animasinya ya. Nah, animasinya ini nanti bisa kita buat sendiri dengan software yang namanya Swissmax. Nah, ini bentuknya sudah video. Jadi melalui beberapa proses konversi, kemudian setelah itu baru bisa dimasukkan ke dalamnya. Nah, kemudian di dalam tombol-tombolnya di sini sudah ada gambarnya ya, cuma masih belum ada perbedaan antara tombol yang terpilih dan tidak. Nah, gambar yang seharusnya menjadi tombol di sini belum menjadi tombol kalau belum kita berikan pengaturan link ya. Nah, pengaturan link syaratnya itu harus ada tujuan. Tujuannya kemana? Nah, padahal tombol halaman home, halaman about us, halaman produk dan lain-lain ini belum ada. Ya. Nah, kalau kita pengen menciptakan link pada dokumen HTML yang belum punya tujuan dokumennya, maka di sini kita bisa membuat link statik. Link statik itu maksudnya dia tidak menuju kemana-mana, tapi dia menuju ke halamannya sendiri. Jadi ketika diklik nanti masuknya ya ke sini juga, ya. Masuknya ke sini juga. Ketika diklik ini masuknya ke sini lagi. Ya. Itu hanya untuk menyediakan link di dalam dokumennya, tapi tidak menuju ke halaman spesifik ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan link statik tersebut. Nah, untuk mengatur supaya ini menjadi link atau mempunyai tujuan ya, walaupun tujuannya ke dirinya sendiri, di dalam pengaturannya di sini nanti kita tinggal mengaktifkan dari Dreamweaver-nya ya. Nah, ini sudah saya buka. Kemudian di dalam Dreamweaver di sini tinggal diklik pada tombolnya, kemudian pada bagian link. Nah, ini ada ya di properti. Properti pada penentuan properti objek gambar ya. Jadi kalau properti gambar ini nggak ada CSS, nggak ada HTML. Ya. Jadi langsung pengaturan pada gambarnya itu sendiri. Nah, di dalam linknya ini nanti tinggal Anda ketikkan tanda pagar atau crash ya. Nah, ini. Udah. Ya. Semua pada bagian yang ingin dijadikan button ini bisa kita buat tanda pagar sebagai link tujuan ya, yang tidak menuju kemanapun. Nah, nanti bisa diubah nggak? Bisa, gampang ubahnya ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita atur semua linknya, kemudian yang berikutnya di sini nanti secara otomatis halamannya akan menjadi berubah ya. Tombol yang semula tidak memiliki bentuk perbedaan ya, perbedaan mouse maksudnya ya, tampilan mouse-nya
Jadi kalau gambar biasa itu tampilannya ya kayak gini mouse-nya ya, nggak berubah. Tapi kalau sudah ada linknya di sini nanti dia akan berubah. Ya, nah menjadi gambar tangan ya. Nah ini berarti sudah punya link. Cuma antara bagian yang dipilih mouse dengan yang tidak dipilih mouse ini tidak ada perubahan bentuk gambar. Ya. Nah, untuk melakukan perubahan bentuk gambar di sini nanti kita harus mengatur dari Photoshop ya, untuk menyiapkan dua gambar sebagai roll over buttonnya. Jadi gambar pertama sudah ada, nah gambar perubahannya ini yang belum ada. Ya kita buat gambar perubahannya, ya atau gambar yang berubah ini kita buat supaya nanti ketika mouse-nya berpindah atau berada di dalam button tersebut dia bisa berganti bentuk gambar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya user tahu bahwa dia sedang aktif di button tersebut. Ya, itu. Nah, kalau user-user yang sudah biasa menggunakan aplikasi ya atau internet, nggak ada masalah sih sebenarnya. Dia tinggal lihat mouse-nya aja sudah tahu bahwa ini aktif di sini. Tapi kalau bagi user yang awam, nah di situ kalau dengan adanya perubahan tombol dia akan lebih paham bahwa sedang aktif di situ. Ya, ini. Oke, nah untuk membuat tombolnya di sini nanti kita tinggal buka aplikasinya ya, aplikasi pengolah gambar yaitu Photoshop. Kita buka Photoshop, kemudian dari Photoshop di sini tinggal kita buka gambarnya, langsung semuanya boleh ya. Jadi dari menu file open, kemudian kita arahkan ke dalam foldernya. Ini ya, saya copy dulu. Ya, saya buka gambarnya. Berarti gambar mulai nomor 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini. Ya, 8, 9, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, mulai dari ini sampai ini. Nah ini saya buka dulu. Nanti akan terbuka semua di dalam tabnya. Nah ini ya. Gambar 1, ya 2, 3, 4, dan terusnya. Nah, setelah terbuka tabnya, kemudian di sini nanti bisa kita gunakan Ctrl plus untuk mengatur supaya terlihat secara lebih besar ya, atau di zoom in. Ya, di zoom in. Nah, kalau sudah terlihat cukup besar, cukup jelas, yang berikutnya kita pilih ya, pilih warna yang akan diubah. Jadi yang semula warna backgroundnya di sini ungu, pengen saya buat lebih gelap. Ya. Yang semula backgroundnya di sini putih, pengen saya buat menjadi berwarna biru, misalnya. Ya, biru muda. Jadi nanti ada perubahan warna pada background dan pada teksnya. Nah, untuk melakukan perubahan warna, di sini nanti yang pertama itu harus dipilih dulu mana yang mau diubah. Ya, di select. Nah, untuk menyeleksi, salah satu perintahnya adalah dari menu select, kemudian Anda pilih coloring. Ya. Nah, ini ya, select coloring. Jadi kita menyeleksi berdasarkan ring warna, ya, jangkauan warnanya. Nah, saya klik di sini. Nah, karena ini warnanya hampir mirip, jadi secara otomatis langsung terseleksi. Jadi yang warnanya putih ini sudah secara otomatis dikatakan dia sudah terseleksi. Kalau pengen lebih pasti lagi, lebih tepat lagi, fuzziness-nya di sini bisa dinaikkan. Ya. Untuk menentukan benar-benar warna yang senada dengan yang saya klik ini yang dipilih. Ya. Tuh. Benar-benar warna yang mirip yang dipilih, ya. Nah, di sini nanti akan lebih jelas ya gambarnya. Nah, lebih jelas ini bisa mengindikasikan bahwa penyeleksiannya sudah tepat pada warna yang ditentukan. Oke. Nah, nanti akan terbentuk garis putus-putus ya. Garis putus-putus ini adalah area seleksi.
Garis putus-putusnya adalah seleksi. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal dibuat dokumen baru. Ya. Dari ini ya bawah new. Create new apa lagi? Layer ya. Akan buat layer 1 di sini di atasnya. Kemudian pilih menu edit. Pilih fill. Ini untuk mengisi warna. Ya. Edit fill. Kemudian tinggal pilih dalam use-nya. Ini dengan color. Nah, kalau sudah kita pilih ini. Saya mau ngepick warna ini supaya nanti bisa sama tapi lebih gelap misalkan. Tinggal ditempatkan aja di sini, nanti ada color picker ya. Mouse-nya itu berubah dari panah menjadi bentuk pipet. Nah, ini tinggal diklik. Ini warnanya plek sama ini. Kemudian pada pengaturan gelap terangnya ini saya ubah. Saya buat lebih gelap. Atau dibuat lebih terang juga bisa, nggak apa-apa. Ya, boleh-boleh saja, bebas ini. Oke, dah. Ya. Kalau sudah di oke lagi. Nah, ini sudah berubah menjadi warna yang dipilih. Ya. Nah, kemudian sekarang mengubah teks. Mengubah teks di sini nanti bisa dilakukan dengan cara yang sama. Ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan membalik seleksi. Jadi kalau sekarang yang terseleksi ini bagian ini ya. Dibalik berarti yang terseleksi nanti yang ini sama yang atas, bawah ya. Karena atas, bawah sama tagnya ini warnanya beda, tidak sama dengan warna yang pilih. Nah, kalau di select inverse, ya, select inverse itu berarti membalik seleksinya dari yang semula tidak terseleksi menjadi seleksi, ya. Dari semula yang terseleksi menjadi tidak terseleksi, ya. Nah, nanti ini akan ikut berubah warna kuningnya nih. Ya, karena ini termasuk bagian area yang terseleksi. Nah, ini harus dihilangkan dulu, ya. Nah, untuk menghilangkan area seleksinya, nanti kita bisa menggunakan tool marquee. Ya, ini sebenarnya untuk seleksi juga. Tapi seleksi dalam bentuk bangun, lingkaran atau kotak. Ya. Kalau coloring tadi untuk ring warna, berdasarkan ring warna. Kalau ini berdasarkan bentuk bangun yang kita buat. Ya. Nah, saya pilih yang rectangular marquee tool. Ini berarti kita akan menyeleksi berbentuk kotak. Ya. Nah, setelah kita pilih rectangular marquee tool, maka nanti di sini yang berikutnya adalah kita pilih dari pilihannya. Ini ada 4 bentuk pilihan ya. Ada new selection. New selection berarti membentuk area seleksi baru. Berarti seleksi yang lama yang sudah dilakukan ini hilang. Padahal yang pengen kita lakukan adalah cuma menghilangkan ini. Ya. Kemudian ada add to selection, nomor 2. Add to selection ini fungsinya untuk menambah area seleksi. Jadi kalau saya pengen nambah bagian ini ya, misalkan ya bagian mana ini, tengah ini ya. Nah, ini tinggal dipilih add to selection, nanti akan tambah seleksinya. Bentar. Nah, ini ya diklik, kemudian pilih ini, nanti akan tambah seleksinya. Nah, tambah area ini ya. Jadi ada 3, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu add to selection. Sedangkan yang sampingnya itu ada subtract to selection. Ya. Subtract ini untuk mengurangi. Ya. Subtract from selection. Ya, ini untuk mengurangi. Jadi kalau saya buat area kotak di sini, maka tag atau area seleksi yang atas itu hilang. Ya. Kemudian saya buat kotak di sini, maka area seleksi yang bawah hilang, yang tengah tetap pada hurufnya. Nah, ini yang tengah ini harus tetap seperti ini ya, harus tetap terseleksi. Hah? Tuh. Bentar. Ini kameranya ini. Oke ya. Nah itu. Ya, jadi kalau kita pilih, saya ulangi ya.
Nah, kalau saya pilih subtract from selection, berarti nanti saya ingin mengurangi area seleksi ini ya. Kemudian bentuk kotak aja, bentuk kotak untuk menyeleksi bagian yang terseleksi supaya tidak terseleksi. Nah, ini dikurangi nih, dihilangi ya. Yang bawah tetap, yang tengah tetap. Nah, kalau sudah tinggal diseleksi lagi nih. Nah, ini dihilangi. Sekarang tinggal pada hurufnya saja. Nah, kalau sudah pada hurufnya saja, kita buat layar baru. Kemudian kita pilih edit fill, pilih warna. Ya. Warnanya apa nih? Kalau misalkan mau mirip-mirip ini bisa. Klik aja. Kemudian kita seleksi pada bagian warna yang gelap. Nah, ya. Kalau sudah di oke. Oke. Nah, nanti jadi seperti ini. Ya, kurang jelas, ya berarti tinggal langsung diedit fill lagi. Ya, edit fill, langsung pilih black boleh. Black atau white ya, silahkan. Nah, dah cukup misalkan. Oh, ganti biru aja. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang sama. Oke, ya. Kalau sudah menghilangkan seleksinya dari menu select, deselect. Atau menggunakan Ctrl D. Ya. Ya, ini udah jadi. Sekarang kita sudah punya dokumen yang mempunyai warna seperti ini. Ya. Loh, kok ada warna-warna yang ini ya? Karena memang untuk fuzziness-nya itu kurang rapat. Ya. Tuh, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba ini dulu ya. File, kalau sudah, save as, ya, disimpan ke nama baru. Jadi ditentukan dulu namanya ya. Misalkan saja 02 ya, webpage 02A. Nah, ini sebagai bentuk perubahan buttonnya ya. Formatnya dari PSD ini diubah menjadi JPG ya. Nah, save. Oke. Maka nanti di dalam explore-nya di sini nanti ada dua gambar ya. Ya, ada dua gambar. 02 dan 02A. 02 ini yang asli ya. 02A itu yang baru. Nah, ada perbedaannya signifikan ya. Kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita lakukan untuk yang lain. Nah, ini kebetulan cuma 6, nggak ada masalah ya. Kalau saya lakukan paling sebentar. Ya. Tapi kalau misalkan ada 15 button, 20 button, yang mana di situ ada sub-subnya. Nah, ganti ini sudah merupakan pekerjaan yang membosankan. Kenapa? Karena perintahnya sama diulang-ulang. Ya. Nah, untuk meringkas perintah, ini saya tutup ya. Kalau sudah ini ditutup aja. Kemudian jangan disimpan. Supaya tetap menjadi gambar yang pertama. Ya. Nah, supaya mudah, di sini nanti di dalam Photoshop itu ada yang namanya action. Ya. Kita buka dari menu Windows, kemudian pilih action. Nah, ini ya. Action secara fungsi adalah untuk merekam perintah. Ya. Jadi perintah yang kita kerjakan ini nanti akan direkam dan bisa kita jalankan pada file yang lain. Nah, itu enak. Ya. Memudahkan kita dalam proses mengedit gambar. Ya. Nah, ini. Ya. Setelah dibuka action, yang berikutnya di sini nanti kita tinggal buat action baru. Dari new action. Ya, create new action. Nah, ini.
Sorry. Keliru. Tombolnya nih ya, sampingnya nih ya. Nah, kalau sudah nama bebas, ya, nggak diganti nggak apa-apa. Record. Nanti di sini sudah muncul tombol record, itu berarti siap merekam perintah. Saya pilih dari menu select, kemudian coloring. Saya klik di sini ya. Ini diganti dulu. Sorry, keliru. Coloring. Oh ya bener deh. Nah, ini diklik di sini. Kalau sudah di oke. Nah, nanti di sini sudah ada coloring ya, terekam. Buat layar baru, nanti terekam. Edit wheel, color. Ya, saya ubah di sini misalkan. Nanti otomatis terekam juga. Ya. Select inverse. Ya. Kemudian subtract selection. Ya. Nah, ini terekam juga ya. Ya. Nah, sudah terekam semua. Ya. Kemudian buat layar baru lagi, pilih edit fill lagi. Sorry. Kemudian pilih black. Color ya tadi ya, color, kemudian warna biru. Oke. Dah. Nanti terekam semua nih perintahnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak ya. 9 perintah. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita stop. Stop. Kemudian disimpan. Jadi save as ini perintahnya jangan direkam, karena nanti diganti dengan nama yang sama semua. Karena kan ini namanya beda-beda. Sehingga pada perintah penyimpanan jangan direkam. Ya. Oke, sudah selesai. Ini saya tutup. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini nanti tinggal di play. Action 1 diklik ya. Kalau sudah di play, sudah langsung berubah. Tinggal disimpan. Nah, pekerjaannya menjadi lebih ringan. Nah, ini di dalam penggunaan action. Langsung di play. Ubah langsung. Nah, ini untuk menggunakan action di dalam mengedit gambar. Jadi kalau kita mempunyai gambar yang proses editingnya sama, di sini nanti tinggal kita gunakan action. Ya. Play, kemudian disimpan ya. Ini diganti tambahi apalah keterangan sembarang ya, bebas. Jangan lupa tipenya diganti JPEG atau JPEG. Nah, ini untuk membuat button. Nah, sekarang kita sudah mempunyai button yang berbeda warnanya. Dua gambar ya, dua gambar yang berbeda warnanya yang bisa digunakan di dalam rollover. Ya. Kalau sudah selesai semua, Photoshopnya ditutup aja untuk meringankan kerja komputernya ya. Kemudian kita buka Dreamweaver. Buka Dreamweaver, nanti linknya diatur lagi nih.
Setelah kita buka Dreamweaver, yang berikutnya kita hapus semua buttonnya ya. Satu-satu aja nggak apa-apa, kita hapus, diganti dengan rollover. Nah, untuk memberikan rollover, perintahnya di sini kita tinggal pilih menu insert, kemudian pilih image object. Di sini ada rollover button. Ini ya, rollover image. Pilih rollover image, kemudian di dalam rollover image ini diganti namanya, home. Ya, biar nggak rancu. Ya. Kemudian original image ini kita isikan dengan gambar pertama. Gambar aslinya ya. 02. Ya. Kemudian rollover image-nya ini kita isikan dengan gambar baru. Nah, ini nggak sama foldernya ya. Jadi posisi folder yang sama ini menjadi penting. Kalau kita menggunakan gambar video link di dalam webnya ya. Udah jadi nih. Kalau sudah, linknya kita tambahkan. Ada nggak di sini? Nah, ini ya, sudah ada linknya ya. Nah, kemudian kita hapus nih yang kedua. Kita masukkan dengan cara yang sama. Ganti about. Tiga. Kemudian di sini juga sama. 03. Gak ada salahnya kita cek ulang untuk linknya. Oh, sudah ada ya. Yang ketiga sama. Dan kalau ini ada actionnya nggak ada. Jadi harus dilakukan satu per satu. Ya. Apa gimana? Oh, produk ya. Nol empat, kemudian 04A, ya. Nah, ini tiga dulu aja ya. Simpan, save all. Kemudian kita lihat hasilnya di dalam browser. Saya reload. Nah, ini sudah berubah ya. Ini untuk membuat rollover button. Jadi cukup simple. Ya. Nih. Nah, perintah-perintah yang digunakan di dalam rollover button apa saja ya? Yang pertama menyeleksi dulu, mengganti warna background, kemudian membalik seleksi, ya, menghilangkan area seleksi yang tidak diperlukan, ya, dengan menggunakan rectangle tools dan subtract from selection. Kemudian setelah itu memberi warna pada teksnya, ya. Kemudian setelah diberi warna pada teksnya, tinggal disimpan menjadi nama file baru. Udah itu aja perintahnya. Ya. Jadi nggak banyak. Selesai. Ya. Di sini sudah jadi satu rollover button untuk memberikan perbedaan pada masing-masing bagian button yang terpilih oleh mouse. Itu. Nah, ini untuk pengaturan rollover buttonnya. Nah, sebagai catatan, ketika kita menggunakan Photoshop untuk menyeleksi, ada baiknya diseleksi pada bagian warna yang dekat dengan tombol. Ya, saya coba buka lagi, tadi udah terlanjur ditutup ya.
Nah, misalkan ini ya, Nah, misalkan ini, nanti kita bisa mengambil warnanya itu yang dekat dengan huruf, ya. Jadi pada saat kita menggunakan menu select coloring, nah ini bisa digeser, ya. Geser, kita ambil warna yang dekat dengan huruf. Nah, nanti di dalam pengaturan fuzziness-nya bisa kita buat. Nah, ini nanti bisa nempel ya, bisa nempel lebih tepat pada hurufnya. Tuh. Sehingga ketika kita balik, select inverse, kemudian saya buat warna untuk mewarnai hurufnya ya misalkan. Nah, ini warnanya bisa tepat ya, nggak ada titik, nggak ada bintik-bintik seperti tadi. Karena apa? Karena kita menggunakan warna yang dekat dengan huruf sehingga bisa press pada garis hurufnya. Tapi kalau di sini nanti ini warnanya belum tentu dekat dengan sama ya. Sama dengan bagian yang dekat dengan huruf. Nah, kuncinya di situ. Jadi bagaimana kita bisa menentukan supaya nah ini hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini bisa lurus ya, bisa pas pada garis huruf. Nah, itu di dalam pengaturan penyeleksian. Sehingga nanti hasilnya tidak seperti ini. Nah, ini kan masih ada bagian yang sedikit kotor ya di sekitar huruf. Ini dikarenakan warnanya masuk ke dalam warna area biru. Ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang rollover button. Ya, segala pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat di WA-nya ya, melalui grup WA-nya ataupun bisa disampaikan di dalam kolom komentar di channel YouTube-nya maupun di siakatnya ya. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan malam hari ini ya, atas partisipasinya dalam mengikuti kuliah desain web. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda.